Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mungkin ya untuk siswa dan siswi Madrasah Aliyah Karya Bakti Sukasari tahun ajaran 2021-2022 khususnya untuk kelas 10. Selamat datang di kelas bimbingan konseling bersama saya Aang Kusmawan. Kalian bisa memanggil saya Pak Aang. Ya, saya adalah konselor atau kita lebih mudah menyebutnya sebagai guru konseling, guru bimbingan konseling. Nah, pada sesi kali ini kita hanya baru pada sesi perkenalan apa itu bimbingan konseling. Ya, saya akan memaparkan tentang apa itu bimbingan konseling dan betapa pentingnya bimbingan konseling ya. Nah, tapi sebelum lebih jauh saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya Aang Kusmawan, guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Karya Bakti Sukasari. Dari kelas 1 sampai kelas 12 saya di Madrasah Aliyah Karya Bakti udah mungkin sekitar hampir 10 atau 11 tahun. Saya mulai ngajar di 2009 ya. Sebelum lulus saya sudah terjun mengajar di sekolah, khususnya di Kertasari. Saya tidak pernah pindah kemanapun dari mulai mengajar terus sampai di sini 2009. Mungkin kalian baru kelas berapa ya? 2009 mungkin masih SD ya. Nah, sekarang kalian harus betul-betul menyadari kalian sekarang berada di Madrasah Aliyah Karya Bakti. Kalian sudah setingkat Madrasah Aliyah, madrasah tingkat lanjut. Bukan lagi MI, bukan lagi SD, bukan lagi MTS, bukan lagi SMP, tapi kalian sudah Madrasah Aliyah, kalian sudah setingkat SMA, satu tingkat lagi, kalian menuju menjadi maha. Apa itu maha? Mahasiswa tentunya ya. Nah, perlu kalian pahami, bimbingan dan konseling ini dia bukan mata pelajaran yang di akhir semester itu ada UAS, ada UTS, ya. Bahkan sama sekali gitu ya, bukan pelajaran ya sebenarnya, tapi ini cukup penting namanya bimbingan konseling gitu ya. Bahkan kalian tidak ada sih, tapi kalian tidak diwajibkan untuk membeli buku paket sama sekali. Dalam kelas, kita menyebutnya kelas bimbingan konseling ya, bukan mata pelajaran bimbingan konseling. Karena bukan mata pelajaran gitu. Di kelas bimbingan konseling ini, hal yang wajib yang harus kalian lakukan itu hanya hadir di kelas bimbingan konseling. Tidak ada UTS, tidak ada UAS gitu. Ya. Di bimbingan konseling ini, tapi ya kalian harus hadir aja gitu. Kenapa harus hadir gitu? Nah, ini baru pentingnya bimbingan konseling, sama pentingnya dengan pelajaran-pelajaran yang lain walaupun tanpa ulangan, tanpa UAS. Kalau tugas ada ya, tapi tugas itu pun tidak nanti akhirnya akan berpengaruh ke nilai gitu. Karena tidak ada nilainya, tidak ada kuantitatif. Ya, gitu ya. Nah, kalau tidak ada nilainya, tidak ada ulangan, lantas apa konseling itu? Oke, Bapak akan jelaskan ya. Pertama gitu ya. Satu, kelas bimbingan konseling itu berangkat dari pemahaman satu hal mendasar dan satu hal penting, bahwa tidak ada satupun seorang siswa yang ingin gagal. Bapak yakin kalian semua kesini pasti membawa segudang cita-cita. Kalian ingin bla 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 semuanya itu. Tapi ya inilah namanya kehidupan. Ya, kehidupan itu ya udah banyak yang menyebutkan kalau ada peribahasa yang dikatakan oleh si Kabayan. Oi cenah kieu lamun dina bahasa Sundana. Lamun manggih tanjakan urang teh kudu bunga. Kunaon make bunga lamun manggih tanjakan? Sabab ieu di hareup aya kudunan, aya turunan. Sabalikna lamun urang manggih turunan, ulang teh ulah bunga-bunga ting sabab di hareup aya tanjakan. Apa artinya naon piharteuseunana eta teh? Piharteuseunana sederhana gitu. Jadi urang nu ngaranna hirup teh teu anger,
aya kadang di handap, aya kadang di luhur. Kita ingin berhasil gitu ya. Tapi dalam kehidupan seperti itu kadang gitu ya, keinginan berbeda dengan kenyataan. Kalian misalkan mau ke sekolah, dina bayangan nama, wah pokoknya saya mau ke sekolah nanti gitu ya. Saya mau bekal 20.000 sehari. Aleketek apektek ke orang tua kalian di pasien bekal nangan 5.000. Hari 5.000 tinggal cukup jajan cimol 2.000, meli ale-ale 1.000. Ya, 2.000 jang naon jang balik nak 2.000 atau dikumpul-kumpul baru dak aya nama jang meuli kuota cenah gitunya. Nah, itu kan orang teh kecewa, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengatasi kekecewaan gitu ya. Bagaimana kita bisa menyikapi kegagalan gitu ya. Bukan gagal, belum berhasil. Bagaimana kita menyikapi kecewaan, bagaimana kita menyikapi kenyataan yang berbeda dengan keinginan kita, itu adalah hal yang sangat penting. Nah, konseling itu di sana, anak-anak. Ya, di sana itu seperti apa, Pak? Tujuan bimbingan konseling itu sebenarnya gitu ya. Nah, ini barusan yang Bapak jelasin gitu ya. Jadi, kalau kalian sering kecewa dalam kehidupan ini, itu hal yang sangat wajar. Jangankan kalian, semua orang pun pasti pernah mengalami kekecewaan, tapi yang pentingnya bukan kekecewaan, tapi bagaimana kita menyikapi kekecewaan tersebut. Satu gitu ya. Kalian kecewa wajar karena apalagi peserta didik dia seseorang yang terus berkembang gitu. Beda dengan lansia gitu. Lansia itu sudah tidak ada perkembangan gitu ya. Kalau kalian itu masih bisa berkembang, tinggi masih bisa nambah, berat badan apalagi, kecerdasan masih bisa diasah. Bayangkan gitu ya, orang-orang tua kalian sudah nggak bisa diasah, sulit mengasah kecerdasannya gitu. Nah, makanya kalian karena sedang berkembang, peluang untuk kecewa, peluang untuk secara sederhana merasa gagal itu sangat besar. Nah, bimbingan konseling itu di sana membantu kalian, khususnya kalian siswa Madrasah Aliyah Karya Bakti gitu. Kenapa juga kita sering kecewa nih? Lihat yang ketiga nih, karena peserta didik kurang memiliki pemahaman tentang dirinya dan lingkungannya, juga pengalaman dalam menentukan arah kehidupan. Atah keneh jang. Ya, walaupun kalian sudah usia 15 lepas dari pendidikan SD, SMA, kalian masuk ke wilayah jenjang pendidikan SMA, tapi tetap kalian atah ken. Ya, nu ngaranna atah, ya, buah atah. Berarti kudu dikumakeun, kudu diasakeun. Ye, gitu nya, nu ngaranna buah atah teh. Can apal arahi kudu kumaha. Nah, bimbingan konseling itu ada di sana untuk membimbing kalian. Gitu. Makanya bimbingan konseling itu sangat penting dan sama pentingnya dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Gitu. Kalau pelajaran yang lain mah dikejarnya adalah nilai 10, 9, 8. Kalau konseling itu tidak, tapi bagaimana kalian bisa menyikapi kehidupan ini dengan benar. Itu adanya bimbingan konseling, makanya sangat penting. Gitu ya. Nah, juga kemudian ya banyak hal ini ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, tapi yang paling penting di Madrasah Aliyah ini, apa tujuan bimbingan konseling ini? Satu, tugas utama kalian masuk ke Madrasah Aliyah Sukasari adalah kalian bisa keluar dari Madrasah Aliyah Karya Bakti ya dengan waktu 3 tahun yang telah disediakan dan kalian mampu memahami diri kalian. Ya, eta nu kahiji gitu nya. Nu kadua, kalian keluar di Aliyah Karya Bakti teh. Keluar dari karya bakti sudah paham dengan potensi diri kalian. Saya itu potensinya apa? Ingat nih anak-anak, ya. Ingat nih. Tidak ada satupun orang yang tidak memiliki potensi. Tidak ada orang yang bodoh itu. Yang ada hanya malas aja. Ya, sebenarnya itu yang mesti kalian pahami sebenarnya. Ya. Jadi kalian di Madrasah Aliyah Karya Bakti ini akan belajar bagaimana memahami potensi yang kalian miliki. Gitu ya.
Yang ketiga, gitu ya, konseling akan membantu kalian beradaptasi dengan lingkungan kalian. Belajar beradaptasi. Bagaimana kalian bisa beradaptasi dengan lingkungan madrasah aliyah karya bakti. Itu sebagai belajar, karena nanti kalian juga akan memasuki lingkungan-lingkungan yang lain. Lingkungan keluarga, lingkungan kerja. Nah, di konseling ini membantu kalian untuk belajar beradaptasi. Gitu ya, sebenarnya. Yang keempat nih, cukup penting juga, konseling itu akan membantu kalian mengatasi hambatan-hambatan dan kesulitan. Ya, menghadapi masalah-masalah yang kalian hadapi. Masalah itu banyak. Masalah keluarga, masalah pribadi, masalah teman, wah, masalah di sekolah sangat banyak. Nah, konseling itu tujuannya adalah untuk membantu kalian, tapi ingat, ya, kalau kemudian yang namanya membantu kalian itu bukan artinya, ya, bukan artinya kalian memberikan tugas untuk menyelesaikan masalah kalian kepada guru konseling, bukan. Tapi guru konseling akan bersama-sama dengan kalian merumuskan apa masalahnya, apa dampaknya, dan apa solusinya. Yang menjalankan tetap kalian. Karena kita paham, kita mempunyai pandangan bahwa di konseling itu, bahwa siswa mempunyai potensi, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Pak, masalah ini sangat sulit, saya tidak mampu, tidak sanggup. Tidak seperti itu. Yang namanya masalah itu adalah ujian. Ujian itu dari siapa? Dari Allah. Tidak semata-mata Allah memberikan ujian kepada kita kalau kemudian kita tidak dianggap cakap, kita tidak dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mampu. Tinggal kumaha cara, nak, sama bimbingan konseling kita rumuskan. Oke? Itu tujuan bimbingan konseling. Bagaimana kalian agar cara berhasil menjalani kehidupan? Kalian bisa lolos dari Madrasah Aliyah Karya Bakti dengan maksimal. 1. Kalian harus paham potensi, kekuatan, dan tugas perkembangan. Ya, kalian akan dibimbing untuk paham potensi kalian. Sebenarnya kalian itu potensinya apa? Gitu ya, apakah potensi saya dagang? Apakah potensi saya menjadi seorang programmer, menjadi akuntan, menjadi petani, gitu ya, atau menjadi apa? Nah, di konseling itu kalian akan dibantu untuk memahami potensi kalian, gitu ya, menjalankan rencana hidup kalian, gitu ya, akan dibimbing. Setelah tahu potensi kalian, kalian bagusnya jadi apa? Gitu. Nanti ada tes-tesnya seperti itu, nanti ada bimbingan-bimbingannya. Nah, dibantu untuk memahami dan mengatasi kesulitan-kesulitan sendiri. Kan kadang, Pak, saya itu sulit untuk bla 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 bla. Bagaimana solusinya? Nah, ya, seperti itu. Nah, konseling itu akan membantu kalian untuk bukan menjalankan solusinya untuk kamu, tapi kalian akan menjalankan solusi-solusi kehidupan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan kalian. Ya, seperti itu sebenarnya. Kalian sudah tahu potensi, kalian akan diarahkan untuk mengembangkan potensi tersebut. Ya, seperti itu. Nah, tapi khusus untuk pembelajaran di sekolah, gitu ya. Apa tujuannya? 1, ya. 1, pertama, supaya kalian paham potensi. Ya, kenapa harus paham potensi? Karena kalian bisa belajar dengan maksimal. Misalkan begini, kalian potensinya adalah di hitung-hitungan. Di pelajaran ada hitung-hitungan. Berarti kalian bagusnya masuk IPA, gitu ya, misalkan. Nah, kalian akan diarahkan untuk ke sini. Kedua, memiliki sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Naon atuh nu namina positif teh kan pasti beda jeung negatifnya. Hiji, kebiasaan positif seorang siswa, dia belajar. Belajar itu apa? 1, membaca. Membaca buku pelajaran dan bukan buku pelajaran. Baca koran, baca komik gitu ya, berita. Tapi kalau berita kalian harus hati-hati. Jangan sampai kalian terjebak dalam berita-berita hoax ya. Seperti itu, apalagi sekarang di musim COVID, seperti itu. Nah, ketiga, memiliki motif yang tinggi untuk belajar. Belajar itu sepanjang hayat, belajar itu bukan hanya di sekolah, ya.
tempat belajar yang paling luas gitu ya, yang paling paling banyak gitu yang bisa kita pelajari itu adalah bukan di sekolah, tapi di luar tembok-tembok sekolah, di kehidupan nyata kalian, ya itu. Nah makanya di sekolah ini adalah belajar supaya kalian gitu ya punya motif. Motif itu alasan. Kalian selalu punya alasan untuk belajar, bukan hanya di sekolah tapi di kehidupan. Ya kenapa ini gagal? Misalkan kalian bertani, kenapa ini gagal menanam kentang? Oh, karena letak kebunnya yang terlalu bawah sehingga kemudian hawanya sangat dingin gitu ya, dan embun-embun itu kemudian masuk ke bawah gitu ya, seperti itu. Nah, juga selain kalian memiliki selalu punya alasan, juga kalian punya 1000 cara untuk belajar, ya. Itu tujuan bimbingan konseling di sekolah. Intinya tujuan bimbingan konseling di sekolah itu membantu kalian supaya kalian bisa menamatkan pendidikan kalian 3 tahun beres. Ulah tepikan Kak, boleh di jalan. Karena ada masalah kalian keluar sekolah, atau kemudian karena ada masalah dengan teman kalian malah keluar atau pindah sekolah. Ingat gitu ya, prinsip penting dalam hidup ini, jangan pernah kalian menghindari masalah, selesaikan masalah itu, ya selesaikan gitu. Masalah itu selesaikan dengan cara yang cerdas. Kalau laki-laki dengan cara yang cerdas dan gentle gitu, jangan pernah menghindari masalah gitu ya. Baik laki-laki atau perempuan punya masalah, hadapi masalah dengan teman, selesaikan. Kecuali satu hal, masalah yang sulit diselesaikan. Apa? Malas. No. Sulit. Kalau malas itu ya, itu tujuan. Ini tujuan selanjutnya. Gitu ya, ini fungsinya. Nah, ingat ya, di bimbingan konseling itu nanti bentuknya ada kelasnya itu yang masuk ke dalam kelas, ada yang di luar kelas. Masuk ke dalam kelas itu klasikal seperti sekarang, cuma online ya. Nanti Bapak akan hadir secara offline, tapi ada beberapa hal yang Bapak harus urusi sehingga kemudian hari ini belum bisa datang ya, seperti itu. Bapak harus hari ini bukan peringatan ya, tahlil matang puluh atau 40 harinya ibu Bapak yang meninggal kemarin, jadi Bapak harus di rumah gitu ya, mohon maaf belum bisa datang, seperti itu. Insya Allah Bapak akan ke sekolah. Nah, tapi konseling itu satu, kalian harus pahami gitu ya, ada pertemuan ke kelas, ada juga pertemuan di luar kelas. Apa pertemuan di luar kelas? Kita rekreasi, naik gunung gitu, atau kemana gitu. Oke anak-anak, kita akan kelas konseling, tapi kelas konselingnya akan sambil hiking ke Papanggungan atau ke Gunung Wayang. Kita akan konseling di Gunung Wayang. Nah, bimbingan konseling itu seperti itu, bedanya dengan pelajaran-pelajaran yang lain gitu. Ya, kita bisa belajar konseling sambil piknik, sambil hiking, wah buat tram lah, pokoknya sambil rujakan nanti kita di Papanggungan atau di puncak Gunung Wayang sambil ngopi gitu ya. Seperti itu ada kelas di luar kelas. Dan juga ada ruang-ruang online. Ruang-ruang online itu apa gitu. Jadi pokoknya secara sederhana kan tadi Bapak udah ngomong bahwa konseling itu akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah kalian. Ya. Jadi kalian itu untuk menyelesaikan masalah kan perlu bercerita. Apa masalahnya? Nah, sekarang kan sudah zaman modern. Kalian bisa cerita ke saya, kalian bisa curhat ke saya, ke guru bimbingan konseling kapanpun dan dimanapun melalui HT. Ya, kalian bisa mengirimkan WhatsApp, Pak, saya mau curhat, saya punya masalah, kalian boleh. Ya, seperti itu. Pak, kapan saya bisa curhat? Kapanpun, 24 jam. Gitu ya. Kalian kirimkan pesan, insya Allah saya balas gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian boleh curhat ke saya, curhat masalah kalian. Karena yang paling penting bagi saya adalah kalian mampu menyelesaikan masalah tersebut dan mampu menyelesaikan sekolah di Madrasah Alia Karya Bakti. Gitu ya. Pokoknya begitu aja dengan konseling itu membantu kalian. Kalian jangan ragu gitu ya.
Kalian jangan malu. Gitu. Kan kenapa? Satu, konseling itu rahasia. Kalian curhat hanya saya, kalian, malaikat, dan Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu. Jauh, ya, sangat rahasia. Saya jaga kerahasiaannya. Gitu. Kalian, gitu ya. Ya, kalian harus percaya ke saya. Kalian boleh tanya kakak-kakak kalian, ya di Madrasah Al Karya Bakti. Apakah kalian pernah curhat, gitu ya? Apakah kerahasi betul-betul dirahasiakan? Kan banyak dari senior-senior kalian yang sampai dengan sekarang pun masih curhat gitu dan tidak pernah saya bocorkan, tidak pernah saya omongkan ya, cukup saya dengan kalian saja, sukarela. Nah, ketika curhat kalian harus terbuka, semua ceritakan. Pas saya malu, nggak usah malu, karena satu rahasia dan hanya kamu dan saya yang tahu, gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Harmonis keahlian, gitu ya. Itu adalah bimbingan konseling sukarela, rahasia itu yang dan terbuka, gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, apa namanya? Ini nomor saya, anak-anak, khususnya untuk apa namanya? Untuk kelas 10 ya. Silahkan kalian kirimkan pesan ke saya, silahkan kalian curhat ke saya secara online, jangan malu-malu gitu ya. Walaupun kita baru bertemu secara online, tapi kalian boleh mengirim pesan ke saya, kalian curhat, Pak saya kelas 10 A bla 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 punya masalah gimana Pak bla 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 bla. Kalian curhat aja ke saya ataupun bisa di sekolah gitu. Sambil ketemu walaupun kita harus menjalankan ini ya, jaga jarak dan sekarang ya tentu saja kita masih online dan kalaupun nanti kita sudah bisa bertemu tatap muka gitu ya, kalian bisa ngomong ke saya, Pak saya mau bercerita, saya meminta waktu Bapak untuk bercerita boleh. Itu saya akan sangat senang hati mendengarkan cerita-cerita kalian. Pokoknya nanti kalau ada masalah kalian cerita ke konseling, jangan kalian cerita ke yang lain, apalagi ke kalau kalian punya masalah kalian cerita ke pacar kalian, oh, sangat tidak boleh. Ya, sangat tidak boleh, sangat tidak boleh. Cerita ke saya ke bimbingan konseling. Kalian cerita ke pacar nanti ya kalian akan dimanfaatkan peluangnya, walaupun saya berdoa tidak gitu ya bagi yang punya pacar. Yang enggak ya sabar aja lah ya. Itu intinya konseling itu, anak-anak ya. Itu intinya konseling, bahwa konseling akan membantu kalian untuk menyelesaikan masalah kalian, mengembangkan potensi-potensi kalian yang kalian miliki. Oke? Untuk sementara segitu dulu dari saya. Terima kasih. Kalau ada apa-apa kalian langsung kontak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.